Tepuk tangan buat Prof. Syafiq. Saya kurang paham apakah tepuk tangan itu masih dikotomi Islam dan Barat atau tidak. Sebelum kita ke tanya jawab, sudah datang Pak Ade, Bapak Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth. Beliau cukup akrab dengan komunitas masyarakat yang ada di Perth ini, jadi selalu mensupport aktivitas-aktivitas dari teman-teman semua. Mungkin Pak Ade bisa memberikan kita mungkin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Prof. Dr. Haji Syafiq dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman rekan-rekan dari JIMSA. Mohon maaf saya terlambat karena ternyata hari ini ada juga pengajian juga Pak. Jadi ada misalnya ada dari Ormas Indonesia juga, Cahaya Hati mengadakan pengajian juga, jadi saya harus membagi diri saya untuk kedua tempat ini. Jadi karena di sini di Perth khususnya itu ada 53 sekarang kalau nggak salah, 53 organisasi massa yang baik itu berdasarkan agama, daerah, profesi, hobi dan sebagainya. Dan itu menariknya setiap mengadakan kegiatannya setiap hari Sabtu dan Minggu. Tapi saya dengan senang hati selalu hadir dan ingin tidak hanya bersilaturahim, tapi juga ingin bisa mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Indonesia di Western Australia. Kedua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan kegiatan seperti ini Pak Prof sangat baik dalam tidak hanya memperkaya dan memperdalam pengetahuan kita mengenai agama kita yang kita cintai. Juga tadi Prof juga saya dengar mengenai apa yang juga sedikit disinggung mengenai apa yang terjadi di Indonesia. Karena supaya kita di sini tidak lepas dari apa yang terjadi di Indonesia, dan saya selalu menggarisbawahi dan apa yang bisa kita kontribusikan kita di sini bagi negara kita maupun dari juga untuk agama kita. Tadi saya tertarik apa yang disampaikan Prof tadi, kalau ada Arab Saudi, ada Iran dan mungkin Indonesia di mana. Justru kalau saya pribadi, bagaimana kita bisa menjembatani itu semua, itu adalah alangkah lebih akan menjadi baik, dan insya Allah kita sebagai suatu negara yang mayoritasnya Muslim justru bisa memberikan kontribusi kepada dunia Islam dan juga untuk mencerminkan bagaimana Islam yang sejatinya. Jadi itu yang sekedar sambutan singkat saya sekali lagi mengucapkan terima kasih sama Joni yang sudah selalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ini, sudah beberapa kali diselenggarakan, dan saya dorong untuk terus dikembangkan dan bisa semakin mempererat masyarakat Indonesia dan khususnya yang Muslim di Western Australia atau di Perth, sehingga kita bisa benar-benar menunjukkan kepada masyarakat di Australia di sini, yang itu juga bagian penting dari tugas kami di sini adalah kita sebagai masyarakat Indonesia, kita sebagai masyarakat yang beragama Islam menunjukkan bahwa kita ini beginilah Islam yang baik, sehingga bisa yang akhir-akhir ini sering kita agama kita tidak menjadi satu stereotip yang tidak baik, dan kita tunjukkan dengan dialog seperti ini, dan juga khususnya nanti Inggris dengan juga masyarakat Australia, sehingga mereka tahu tidak hanya negara kita tapi juga agama kita. Demikian sekitar sambutan singkat saya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan.
ormas ya Pak. Tadi Prof. Syafiq menyampaikan ada 73 golongan. Iya. Nah, kita menunggu 11 lagi sampai 70. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, tadi menarik apa yang disampaikan Prof. Syafiq. Bagaimana kebangkitan Islam itu dicirikan bisa dilihat dari 3 hal. Misalkan pertama itu pemikiran. Bagaimana pemikiran dari intelektual Muslim, kemudian juga produk atau yang dalam bahasa kita sehari-hari saat ini itu researchnya, outputnya seperti apa begitu. Nah, kemudian pusat peradaban, tempat-tempat studi dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian hilang di era pertengahan gitu ya. Nah, di era modern saat ini mulai ada upaya untuk yang seperti Prof. Syafiq sampaikan tadi, upaya untuk membangkitkan ketiga hal ini, tetapi masih ada kendala. Misalkan tadi kendalanya adalah tidak adanya dukungan politik yang kuat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan ini, karena masih saja disibukkan dengan persoalan-persoalan konflik internal umat Islam itu sendiri. Kemudian ada dikotomi Islam dan Barat begitu. Nah, ini menarik, mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah ada pertanyaan mengenai hal ini, kami persilahkan. Mungkin nanti ketika ada pertanyaan, Prof. Syafiq bisa langsung menjawab biar tidak lupa gitu, atau biar lebih maksimal untuk menjelaskan satu topik. Mungkin ada, ya silakan. Terima kasih Prof. Syafiq. Pak Faris, saya dari bawah aja. Tadi kan kalau kita melihat judul yang peradaban Islam dan euforia masa lalu, kalau saya melihat mengapa era abad pertengahan itu disebut sebagai zaman kejayaan Islam, itu juga saya sedikit memberi tanya-tanya di situ. Pertama, alasan saya penyebaran Islam pasca Rasulullah itu cenderung ekspansif, dimana ekspansif itu nggak ada bedanya dengan ekspansifnya kaum Barat ketika mengekspansi kaum Muslim setelah masa itu. Dimana kita ketahui bahwa ketika zaman Rasulullah, perperangan yang dilakukan cenderung adalah self defense, cenderung membela diri. Kalau dakwah kita atau saudara kita yang diapa-apain, baru kita kirim tentara ke sana, cenderung seperti itu. Pasca Rasulullah, zaman Abu Bakar cenderung meredam konflik internal, karena ketika Rasulullah wafat banyak pertentangan siapa yang layak mau jadi pengganti dan sebagainya, termasuk ada beberapa golongan yang menolak untuk membayar zakat, dan saat itu Abu Bakar kan mengirim pasukannya, dan ada insiden sampai Khalid bin Walid menyalahi akhirnya semua di tawanan dibunuh semua seperti itu. Padahal sama Muslim sebetulnya sebelumnya. Nah, ekspansi besar-besaran terjadi setelah zaman Umar mulai ekspansi, mulai ke Mesir, mulai ke Irak. Zamannya Utsman sudah sedikit established. Zaman Ali ada sedikit konflik ketika Muawiyah kalau saya kira ingin kembali alasannya ingin menuntut kembali kematiannya Utsman sebagai pertanggungjawaban Ali, karena Hasan dan Husain sebagai pengawal utama Utsman, tapi kok masih kecolongan gitu loh, karena ada kecurigaan dan macam-macam seperti itu. Nah, pertanyaan saya begini, kasus kayak gitu akhirnya kan saling bunuh antara golongan, saling menyalahkan antar golongan, saling menyesatkan, saling menuduh yang lain yang nggak jelas gitu loh. Lah, maksud saya itu, apakah masa itu layak disebut sebagai zaman keemasan, Bro? Karena saling bunuh di antara sesama pemeluk yang jelas-jelas sampai ketika zaman saat itu, kalau saya nggak salah mengikuti kuliah Prof. Syafiq, sampai Bani Muawiyah itu kan sampai melarikan diri ke Eropa dan akhirnya berdiri Andalusia gitu loh. Dan ada beberapa juga yang menyatakan berkah dari pertikaian itu adalah Islam sampai ke Andalusia gitu, seperti itu. Ataukah kalau ketika ya mungkin itu aja dulu, Prof. Ya. Terima kasih.
sejarah Islam itu juga adalah sejarah manusia. Jadi tidak sempurna di dalam semua hal, pasti ada penyimpangan-penyimpangan dari ajaran-ajaran normatif Islam. Bahkan sejak zaman Nabi sekalipun, cuma takut dimarahi kalau nyebut zaman Nabi ada kelemahan. Tapi kenyataannya zaman Nabi kan juga ada fitnah terhadap Aisyah. Itu artinya adalah ada juga fitnah, ada juga kejahatan gitu, yang Aisyah tidak melakukan tapi dituduh hadithul ifki itu, ya itu artinya ada sesuatu yang tidak pas menurut norma Islam. Tapi karena Nabi masih ada, akhirnya Nabilah yang menjadi hakimnya, yang punya otoritas untuk menyelesaikan persoalan itu. Kemudian zaman Abu Bakar jelas banyak juga kekurangan persoalan. Umar juga, dan sebenarnya pada kata semakin banyak perang saudara antara Ali dan Muawiyah, Ali dan Aisyah, ya semuanya itu tentu dari sudut norma ajaran Islam tidak bisa dibenarkan. Lalu munculnya dinasti zaman Muawiyah yang dimulai dengan Muawiyah, yang sebelumnya tidak turun-temurun, tapi siapa yang lebih berhak untuk jadi pemimpin. Tapi kalau Muawiyah itu sudah mulai mewariskan ya kerajaan atau khilafah itu kepada anaknya dan seterusnya, tradisi itu. Tetapi dari sudut keseluruhan, kita membandingkan. Periodisasi itu kan membandingkan. Jadi misalnya abad klasik, kemudian abad pertengahan dan abad modern. Itu kita ingin membandingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga muncul istilah kejayaan, kemudian kemunduran dan kebangkitan. Tidak berarti bahwa karena disebut kejayaan lalu semuanya sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada kesalahan. Demikian juga ketika disebut zaman kemunduran, bukan berarti bahwa sama sekali kosong dari prestasi peradaban. Misalnya kita masih punya Ibnu Khaldun yang dipandang sebagai bapak sosiologi, kemudian bapak filsafat sejarah, itu Ibnu Khaldun. Siapapun ilmuwan di dunia ini mengakui Ibnu Khaldun sebagai bapak dari ilmu itu semua. Beliau ada pada zaman kemunduran, jadi adalah prestasi. Tapi kita membandingkan tiga zaman itu, maka layak kalau zaman lebih awal itu disebut sebagai zaman kemajuan, kemudian kemunduran, lalu kemudian kebangkitan kembali. Kalau kita baca buku yang sangat provokatif dan mungkin kita bisa agak marah gitu, tapi kalau membantah juga harus dibantah dengan data-data sejarah. Ialah tulisan siapa? Farod Sfaf ya? Orang Mesir yang menulis sejarah pada zaman sahabat dan menulis kekurangan-kekurangan atau kejelekan-kejelekan para sahabat Nabi itu, sehingga ulama Mesir marah dan akhirnya dia dihukum murtad. Bagi kita tidak penting apakah dia murtad apa tidak, tetapi apakah tulisannya itu didukung oleh data atau tidak. Saya baca sebagian besar dari pernyataannya itu didukung oleh data sejarah. Hanya mungkin karena nuansanya marah, Farod Faudah ini seperti menghina gitu, meledek orang-orang muslim idealis yang menyatakan sahabat itu semua baik, tidak ada yang jelek, sehingga kalau dikritik itu juga dia marah karena sahabat itu kan mesti orang baik yang dijamin akan masuk surga, kok dikritik. Atas dasar itu banyak yang marah, tetapi kalau kita lihat
data-datanya memang banyak juga kekurangan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi itu. Perkara masuk surga atau tidak itu kita serahkan pada Allah. Kita tidak bisa menentukan. Jadi dengan mempertimbangkan itu, zaman awal itu bisa disebut sebagai zaman kemajuan. Kemudian satu lagi mungkin ada persoalan. Ketika kita sebut zaman kemunduran, sesungguhnya ada prestasi yang cukup besar. Pertama adalah spiritualitas. Jadi tarekat itu tumbuh subur pada zaman itu. Nah, bagi mereka yang tarekat minded, yang senang tarekat dan menyatakan ini sebagai jalan yang bagus, tentu tidak rela kalau dikatakan ketika tarekat itu dominan kemudian dianggap sebagai kemunduran Islam. Demikian juga bagi sastrawan atau peminat sastra, justru di abad pertengahan ini banyak lahir karya-karya sastra. Mungkin ketika orang itu menderita lalu muncul inspirasi untuk menulis karya-karya sastra. Ya, ada yang berupa sastra sufistik. Ya, sastra sufi itu banyak yang lahir. Kemudian al-madaih, ya, pujian-pujian terhadap Nabi itu juga sangat marak pada zaman itu. Kemudian ada karya yang disebut dengan hagiografi. Misalnya manakib-manakib dari para wali itu banyak lahir justru pada zaman ini. Bagi yang suka kekuburan, suka mengkeramatkan wali, ini justru menjadi masa yang positif. Tapi bagi yang tidak suka mungkin menganggap ini kelemahan. Jadi itu tentu masih ada persoalan untuk melihat apakah ini zaman kemajuan yang betul-betul tidak ada kekurangan, kemudian semua di abad pertengahan itu negatif semua, tidak ada yang positif, tentu tidak. Kita hanya ingin membandingkan, istilah itu muncul karena perbandingan di antara tiga zaman tersebut. Belum lagi kalau kita melihat tesis dari kaum Salafi. Kaum Salafi itu kan mengatakan bahwa semua pada zaman Nabi, zaman sahabat, dan zaman tabi'in itu bagus. Berdasarkan hadis Nabi, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik zaman, kata Nabi, itu zamanku, kemudian zaman sesudahku, berarti zaman sahabat, dan kemudian sesudahnya lagi yaitu pada zaman tabi'in. Maka kalau kita ingin berislam dengan baik, harus meniru Islam mereka. Kalau para sahabat dan dimulai dari Nabi itu makannya dengan 3 jari, maka kita juga ikut makan dengan 3 jari, tidak pakai sendok. Salafi. Kalau zaman itu olahraganya adalah memanah dan naik kuda dan renang, maka ya olahraga itulah yang paling bagus, yang paling Islami. Ini kaum salaf meyakini itu. Jadi kalau kita ingin berislam yang benar, yang baik, maka tirulah Islamnya kaum salaf, generasi awal, zaman Nabi, zaman sahabat, dan zaman tabi'in. Nah, sehingga walaupun kaum salaf ini dekat dengan Muhammadiyah, tapi menjadi tidak cocok dalam banyak hal. Tapi sesungguhnya tidak cocok kan menjadi. Tapi sesungguhnya tidak cocok dalam hal. Misalnya kaum salafi itu rata-rata menggunakan ruqyah dengan mata untuk menentukan awal Ramadan. Berdasarkan hadis sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Jadi sangat letter luck, sangat harfiah, sangat tekstualis. Itu salafi. Karena itulah yang dilakukan oleh
Nabi, sahabat, dan tabi. Tapi bagi Muhammadiyah tidak, esensinya adalah meyakini atau menentukan dengan pasti kapan mulai awal bulan itu. Karena ada ilmu hisab, ada ilmu falak, ya itulah yang kita gunakan. Sekarang astronomi modern itu juga merupakan pengembangan dari ilmu falak dan ilmu hisab yang dulu dibangun oleh umat Islam. Itu hanya sekedar ingin menekankan bahwa pandangan Salafi melihat semuanya jelek kecuali zaman Nabi, zaman sahabat, dan zaman tabi'in. Kalau mereka harus menggunakan istilah maju, mungkin zaman itulah yang paling maju gitu. Paling maju. Zaman sesudahnya ini rusak semua kecuali kalau kita mengikuti generasi salaf tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Syarif. Pak Adian. Sambil berdiri Pak, biar kelihatan. Terima kasih Prof, terima kasih Pak Moderator. Menarik dari apa yang disampaikan Pak Prof tadi mengenai perkembangan pemikiran-pemikiran dalam peradaban Islam gitu. Nah, dari uraian Pak Prof tadi saya jadi teringat dengan tulisan Pak Sachiko Murata gitu, yang profesor agama Prof. Dan, dia pernah mengatakan bahwa ada 3, mungkin nyambung dengan itu dari uraian Pak Prof tadi, nyambung dengan pemikiran beliau gitu, bahwa ada 3 tradisi besar ada 3 aliran besar dalam tradisi pemikiran Islam, yaitu tradisi fikih, kemudian tradisi kalam, mungkin lebih dekat ke filsafat, kemudian tradisi hikmah yang lebih dekat dengan tasawuf mungkin seperti itu. Nah, dan tradisi-tradisi pemikiran inilah, tradisi-tradisi dengan segala cabangnya yang sudah membangun peradaban Islam seperti yang diberikan oleh Pak Prof tadi. Nah, yang pertanyaan saya Prof, atau mungkin rasa penasaran saya gitu, dalam konteks Indonesia, kira-kira mungkin Pak Prof bisa memberikan pencerahan dalam konteks Indonesia, seperti apa 3 aliran tradisi pemikiran ini perkembangannya di Indonesia gitu, seperti apa? Karena saya kok melihat gitu Prof, bahwa Indonesia ini meskipun mayoritas Muslim, tapi seolah-olah menjadi halaman belakang dari perkembangan peradaban Islam itu. Jauh lebih banyak dipengaruhi daripada memberikan pengaruh ke peradaban Islam gitu. Barangkali itu aja Prof. Terima kasih. Ya. Seperti yang disampaikan tadi, ada 3 tradisi atau bisa disebut juga dengan 3 epistem. 3 epistem menurut Abdul Al-Jabiri. Yang pertama adalah tradisi Bayani. Bayani itu Qurannya seperti ini, lalu paham kita seperti ini berdasarkan Quran. Hadisnya mengatakan A, kemudian kita pahami A berdasarkan hadis itu. Nah, ini berlaku banyak di bidang fikih, karena dalam Quran dikatakan aqimus sholat, maka kita harus sholat, wa atuz zakah, karena itu kita harus bayar zakat. Kemudian apalagi? Ya, pendek kata itu bersifat bayan. Qurannya begini, hadisnya begini, lalu hukumnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah burhani. Burhan itu apa ya? Argumentasi, hujjah. Ini lebih banyak peran rasio di dalam mengembangkan ini. Misalnya filsafat, kemudian kalam, tidak harus selalu ada teks Quran dan hadisnya, tapi bisa dikembangkan lebih jauh lagi dengan menggunakan rasio kita. Dan itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang tumbuh di Barat, khususnya Yunani pada zaman itu. Kemudian yang ketiga adalah Irfani. Irfani itu identik dengan Sufi, dengan tasawufi, dengan kata batin, dengan intuisi. Dengan itu kita mengembangkan ilmu.
Dan tiga-tiganya itu berkembang dalam tradisi Islam. Dan di Indonesia itu mana yang lebih kuat ya? Kayaknya ada juga tiga-tiganya. Coba kita lihat tradisi Bayani itu yang jelas bangsa atau umat Islam Indonesia itu kan fikih oriented. Pesantren-pesantren itu rata-rata adalah fikih oriented. Belum bisa disebut kiai kalau pengetahuan fikihnya belum kuat. Mereka yang memperjuangkan syariat Islam itu juga masuk dalam kelompok Bayani itu. Tulisan-tulisan di majalah dan sebagainya banyak menggunakan itu. Di NU sendiri cukup kuat, di Muhammadiyah juga kuat, di yang lain juga kuat. Kemudian Burhani itu kecil, kelompok kecil. Jadi mungkin kalau di NU ya jil itu jaringan Islam liberal. Kemudian yang fikihnya fikih kontekstualis, yang tidak tekstualis. Itu bisa sedikit banyak disebut sebagai Burhani. Kemudian di Muhammadiyah ada juga JIM, jaringan intelektual muda Muhammadiyah. Kemudian banyak para dosen ya yang mengajar, bukan mengajar agama tapi mengajar yang lain-lain, itu pikirannya lebih banyak pikiran Burhani. Kemudian yang Irfani itu di Muhammadiyah sedikit, di NU banyak. Di Muhammadiyah sedikit, di NU banyak. Di Persis itu sama dengan Muhammadiyah, cuma bedanya kalau Muhammadiyah itu tidak literalis, tidak tekstualis, tapi kalau Persis itu tekstualis. Al-Irsyad juga mirip-mirip Muhammadiyah. Kemudian mungkin Matlaul Anwar juga mirip-mirip Muhammadiyah. Yang mirip-mirip NU itu Jamiatul Wasliyah di Kuat di Sumatera, kemudian Nahdlatul Wathon di NTB, kemudian apalagi Darud Dakwah di Sulawesi. Nah itu lebih banyak kuat di dalam Irfani dan kuat di dalam Bayani, tapi tidak kuat di dalam Burhani. Nah kalau di persentase, wah susah ini bikin persentase. Pokoknya yang paling kecil itu adalah Irfani, yang paling banyak adalah Bayani, yang tengah-tengah itu adalah Burhani di tengah-tengah. Apakah itu ada pengaruhnya terhadap sumbangan pemikiran, Prof? Dengan sumbangan pemikiran terhadap peradaban Islam gitu secara global? Yang lalu ya sudah memberikan sumbangan, tetapi sekarang ini tiga-tiganya masih berkembang dan memberikan sumbangan. Kelihatannya yang Irfani yang hanya kuat di Iran. Jadi di Iran itu tasawuf falsafinya sangat kuat dengan aliran Isyraqiyah, dan tasawuf falsafi ini tidak pernah mati di Iran, tapi mati di dunia Islam yang lain, dan kemudian melahirkan pemikir-pemikir kontemporer, misalnya Ali Syariati, ada siapa lagi, Murtado Mutahari, kemudian Khomeini, lalu Bagir Sadr, itu terus mengembangkan Irfani. Jadi Irfani yang dikembangkan di sana itu merupakan campuran atau perpaduan antara
falsafah dengan tasawuf, lalu itu kemudian menjadi irfani yang dikembangkan di Iran sekarang. Dan mereka sebut sebagai al-hikmah al-muta'aliyah, hikmah yang tertinggi. Hikmah yang tertinggi. Ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sebenarnya agak sedikit berkaitan dengan apa yang terjadi dengan akhir-akhir ini. Mungkin Prof sudah banyak tentang kejadian di Paris. Yang dari kita yang tinggal di luar negeri itu sangat-sangat mengganggu kita, dalam artian orang melihat kita sebenarnya sudah mulai baik hubungan kita antara Muslim di Australia dengan government Australia maupun dengan para politik saya, tapi setelah ada peristiwa Paris itu sangat mengganggu hubungan kita, meskipun kita tahu bahwa itu bukan it's not part of Muslim dan sebagainya. Pertanyaan saya itu begini, Prof. Dari di Indonesia sendiri, bagaimana sih kita melihat ISIS ini atau ISIL ini di mata majoriti orang Islam Indonesia, terus di mata para intelektual Indonesia, terus di mata government Indonesia yang notabene Muslim? Karena saya juga dapat banyak selentingan dari teman-teman dari Indo bahwa tidak banyak yang menghujat apa yang terjadi di Paris itu, dan bahkan mereka kemudian menceritakan background bahwa dulu karena kebetulan yang melakukan itu adalah orang-orang Aljazair dan background keturunan Aljazair, dan banyak juga teman-teman yang bilang kalau lihat peristiwa sejarah dulu, kalau Prancis itu bagaimana Prancis itu membasmi Aljazair dan bukan membasmi tapi menjajah Aljazair dan perlakukan Muslim di Aljazair seperti parah banget gitu, dan kemudian mereka membalasnya dengan seperti itu. Jadi saya mikir apakah itu pemikiran sebagian teman-teman di Indonesia? Jadi pertanyaan saya, bagaimana sih kita orang Indonesia di Indonesia dengan peristiwa itu, terus bagaimana, karena mungkin saya juga kurang membaca ya, bagaimana sih government kita terhadap ISIS ini dan ISIL ini, apa kita punya stand tersendiri dengan we're not going through you guys, tapi atau kita cuek atau kita seperti biasanya diem aja dengar sana gimana, saya nggak tahu. Coba mungkin Pak Prof bisa memberikan gambaran. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa dikatakan bahwa ISIS tidak diterima di Indonesia. Pemerintah ya statement resmi sih nggak dengar, tetapi dalam pernyataan misalnya pidato atau ceramah dari pejabat-pejabat negara itu ya tentu mengutuk ISIS, mulai dari presiden sampai ke tingkat RT ya, itu mengutuk ISIS. Kemudian ormas besar NU dan Nahdlatul Ulama itu NU dan Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah NU aja. Ya, karena berdirinya lebih dulu Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah dan NU ini juga menolak ISIS, mengutuk ISIS. Kemudian bagi kalangan yang katakanlah abangan, itu jelas tidak suka pada ISIS ya, karena berbau kekerasan dan tidak ada kepentingan, tidak ada justifikasi agama bagi kaum abangan itu untuk berpendapat. Jadi mereka hanya melihat kekerasannya saja. Cuma ada ya beberapa orang tertentu yang mencoba untuk menjustifikasi sikap ISIS itu. Misalnya mulai dari perang salib, kemudian inkuisisi atau reconquista Spanyol yang membantai banyak orang Islam, kemudian sikap orang-orang Yahudi dan Barat terhadap Palestina, kemudian okupasi Barat dan sekutunya di
Afghanistan, di Irak, di mana lagi banyak tempat. Ini kemudian ada kelompok tertentu atau orang-orang tertentu yang menyatakan wajar ISIS itu melakukan seperti itu, tindak kekerasan seperti itu, bunuh diri dan sebagainya, itu tindakan yang wajar karena melihat sejarah konflik yang begitu panjang antara Muslim dan dunia lain, dunia di luar Islam, bukan dunia lain. Kemudian yang kita khawatirkan adalah cara berpikir itu diterima juga oleh beberapa kalangan muda yang karena semangat jihadnya, semangat agamanya begitu tinggi sehingga begitu disentuh sedikit itu sudah langsung muncul kemauan atau keputusan bagi dia untuk bergabung dengan ISIS. Jadi alhamdulillah respons dari masyarakat Indonesia secara umum negatif terhadap ISIS, hanya sebagian kecil, dan saya tidak mungkin bisa tahu sendiri, tapi saya dapat informasi dari baik intelijen dan lembaga-lembaga lain yang punya data berapa orang dari Surabaya, berapa orang Jawa Timur itu yang berangkat kemudian bergabung dengan ISIS dan sebagainya. Mereka punya data. Wallahu a'lam apakah datanya betul apa tidak, tapi ada lah di antara mereka itu. Nah, yang kita sayangkan adalah seringkali masyarakat yang menjadi korban dari kampanye atau dakwah untuk masuk gerakan-gerakan kekerasan itu, gerakan radikal itu karena ketidaktahuan. Kalau kita tahu siapa ISIS dan siapa di belakang ISIS, maka jangan sampai kita mengatakan ini adalah jihad fisabilillah untuk menegakkan ajaran Islam. Ya, mereka yang kena itu kebanyakan masih tulus itu, masih tulus ini adalah jihad, ini adalah kalau mati masuk surga itu. Tapi padahal yang di atas sana itu main-main politik maksudnya demi kekuasaan, mungkin juga seringkali partai-partai kita begitu ya, yang di atas itu guyon-guyonan, canda-canda, bagi-bagi rezeki. Nah, yang bawah ini seolah-olah menjadi pendukung yang ikhlas, tulus, seolah-olah itu merupakan bagian dari jihad, perjuangan dakwah Islamiyah. Ya, karena tidak paham. Ya. Boleh saya lanjutkan sedikit Ya. pertanyaannya? Mohon maaf teman-teman. Menarik sekali karena begini Pak Prof dan Pak Ustadz Badrus. Karena sebenarnya Allah itu kan memberikan kita tanda apapun bentuknya ya. Dan ketika ingat kita peristiwa September 11 itu, dan pada waktu itu adalah masa kegelapan buat orang Islam yang tinggal di luar negeri, terutama di Amerika. Ya. Tapi ternyata 10-15 tahun kemudian agama Islam adalah agama yang paling berkembang di Amerika. Saya datanya lupa, tapi teman-teman pasti tahu betapa berkembangnya Muslim. Bahkan ada masjid berdiri di New York dan tidak jauh dari tempat Ground Zero itu. Dan kalau saya melihat saya nggak tahu nanti di Prancis kemudian akan terjadi perkembangan Islam yang luar biasa di Prancis. Saya juga nggak tahu, itu Allah yang. Cuman kalau saya melihat ini kan suatu tanda buat kita. Dan maksud saya sebagai orang Islam Indonesia, kita harus kita more stand dengan apa yang terjadi dengan ini. Kalau saya lihat kita kok kurang sih dalam artian kita tahu kalau Islam itu nggak benar. Ya, kita majority lah ya, kita bilang. Tapi sampai di mana sih ketidaksetujuan kita dengan ISIL itu sampai di mana? Apa cuma dengan memberikan pernyataan aja atau cukup dengan ini? Saya kok belum melihat ada semacam wujud nyata gitu loh dari government Indonesia tentang ISIL itu nggak bener. Ini loh, kita tuh standnya kayak gini gitu. Kita kirim tentara atau kita blok itu orang-orang Indonesia mau pergi ke sana, dan itu dalam satu bentuk yang kita menunjukkan gitu bahwa Muslim Indonesia atau Islam Indonesia itu bisa stand gitu.
Dan ini kan mungkin bisa disebut sebagai momen ya, momentum di mana kita sebagai Muslim Indonesia bisa tampil, muncul. Dengan apa? Dengan stand kita terhadap ISIL karena masalah Perancis ini gitu. Misalnya salah satunya itu, meskipun sebelumnya kita tahu sendiri ISIL banyak, mungkin Allah itu menunjukkan dengan tanda-tanda di Perancis ini gimana yang lain gitu. Selama ini sudah diberi tanda, mungkin belum ngefek, atau mungkin juga ini bukan tanda dari Allah, kita juga berlawan misal. Jadi kalau saya nggak tahu, ini bukan pertanyaan, tapi apa mungkin sudah ada langkah nyata dari government Indonesia yang notabene Muslim dan kita bilang sekarang sudah kompak antara Muhammadiyah dan NU, kan sudah nggak ada pengkerengan lagi istilahnya, dan Sama. ya sudah sekuliahnya aja udah bareng, rangkulan, tinggal sekamar bareng dan lain sebagainya. Apa kalau dulu nggak boleh kan, zaman saya dulu masih, dan saya itu maksud saya ini bukan, saya juga masih belajar banyak. Apa kita nggak mungkin bisa disampaikan ketika Pak Prof pulang, kita stand kita itu more knowledge untuk di dunia Islam, di dunia Islam gitu loh. Jadi, dan karena apa? Karena kita tahu sendiri bahwa dunia Islam itu selalu di-scrutinize, selalu dilihat sampai kecil-kecil. Kita orang Islam di sini Pak ya, kalau kita nggak bayar bus, dasar orang Islam itu, siapa lagi pakai jenggot dan sebagainya. Tapi kalau orang non Muslim nggak bayar, nggak apa-apa, dia paling nggak punya duit. Dan itu tidak cuma di sini, dan di seluruh dunia untuk masyarakat besar. Jadi maksud saya, ada satu momen kita bisa menunjukkan, here we are, this is Indonesian Muslim, this is Indonesian Islam, we could stand against you, you're not alright gitu. Maksud saya, kita harus lebih strong lagi, ini momennya gitu. Dan nanti insya Allah itu mungkin bisa menjadikan kebangkitan Islam Indonesia di mata dunia, mungkin ya, saya juga kurang tahu. Itu ya mungkin, maaf saya bukan bertanya, tapi sedikit. Itu karena saya di sini sebagai Muslim, kita sudah tenang, sudah enak, ini sudah kita mulai membuat. Tapi kemudian dengan kejadian ini, tapi kemudian saya kembali lagi bahwa Allah itu beri tanda buat kita. Gitu. Ini mungkin justru tanda kelihatan kayak disguise, tapi mesti bless juga, pasti ada bless di belakangnya itu. Jadi ya mungkin sekarang saya jadi lebih rajin jelasin ke orang-orang apa yang terjadi di sana dan sebagainya. Jadi mungkin ya udah, kalau kita bilang jadi ada fear itu kita bisa rise, kita bisa against, tapi tidak harus melawan dan sebagainya. Mungkin itu sedikit Pak Prof, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti diusulkan ke pemerintah Indonesia. Itu suara rakyat. Pertanyaan tadi ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sapri. Yang jadi concern buat saya adalah mengenai pembaharu. Bagaimana kita muncul pembaharu sekarang? Kalau pendapat seseorang sudah beda aja dengan pendapat umum, kalau nggak liberal, dia sih kan. Dan ini berat. Tadi kayak Prof bilang udah dari awal, Prof udah bilang saya bukan Syiah ya. Jadi artinya saya juga begitu kalau menerangkan barang, saya bukan Syiah. Tapi kok betapa takut kita disebut Syiah? Itu pertanyaan buat saya. Jadi pembaharu ini kapan akan muncul? Kalau karakteristik Muslim kita, baik di lokal kita di Indonesia terutama, karena sangat sensitif, ataupun di luar negeri. Jadi sulit kita mengharapkan pembaharu itu muncul kalau dia tidak mengikuti tradisi yang ada. Nah, kalau pembaharu, kita tidak akan bisa menyebut bahwa dia sebagai pembaharu kalau masih tetap mengikuti tradisi yang ada. Saya masih ingat bagaimana kedatangan Nurholis Majid ke Indonesia dulu setelah dia pulang dari Amerika. Bagaimana cap terhadap Pak Nurholis itu sendiri, kan itu sangat keras. Sampai ada orang rombongan datang ke beliau untuk mengucapkan syahadat lagi, itu kan sesuatu yang sehingga Buya marah waktu itu kan, waktu mendengar bahwa ada orang datang ke Nurholis Majid untuk membacakan lagi syahadat. Itu kan sesuatu yang sangat kasar kalau menurut saya. Tapi itulah yang terjadi. Jadi sekelas Buya aja sampai Imam Arif, yang kalau menurut saya apa liberalnya, tapi kan cap liberalnya begitu kuat Pak. Itu maksudnya bagaimana orang akan muncul keluar dari thinking of the box kalau
karakteristik tradisi itu sudah dicapkan gitu. Itu kedua. Ada orang yang ini mungkin ada sedikit hayalan atau mungkin juga hanya teori konspirasi bahwa mengatakan bahwa dunia Islam itu tidak akan muncul pembaharu sampai sekarang, nggak akan muncul. Kenapa? Karena Barat menciptakan apa yang namanya negara Yahudi. Karena itu terjadi. Begitu negara Yahudi terjadi, semua potensi yang ada di negara-negara Islam itu konsen ke situ, konsen ke Yahudi, konsen ke Israel. Tetapi pada kenyataannya Israel semakin kuat, negara-negara Islam hancur. Coba lihat, Irak yang dulunya awal-awalnya adalah negara yang paling dominan berhadapan dengan Israel, sekarang hancur. Libya hancur. Sekarang terakhir adalah Syria. Syria adalah benteng terakhir untuk hancurnya anti-Yahudi, anti-Israel, bukan anti-Yahudi. Tapi maksud saya, jadi orang mengatakan bahwa pembaharu itu memang tidak akan pernah muncul. Pertama, gangguannya dari umat Islam sendiri, dari kalangan dalam yang tidak menerima sebuah pemikiran baru. Yang kedua yang lebih hebat lagi adalah kelompok Barat menciptakan apa yang disebut negara Yahudi, negara Israel. Dan semua konsentrasi ke situ. Jadi semua orang konsentrasi ke situ sehingga babak belur lah sudah. Dan ini sudah kelihatan menurut saya. Mungkin itu aja, Prof. Mungkin ada tanggapan dari Profesor. Ya, memang perlu pembaharu. Dan kalau Pak Hilman ya, misalnya mengatakan saya bukan Syiah, saya bukan liberal, harus didulukan karena supaya orang tidak a priori. Sehingga kalau ditanya sampean itu apa alirannya, saya katakan Islam saja. Sunni, enggak, saya tidak semua Sunni, saya Islam saja. Apakah Syiah? Tidak, saya juga bukan Syiah. Apakah Mu'tazilah? Tidak, Islam saja pokoknya. Sehingga kita tidak punya beban sektarian, tidak punya beban konflik madhab masa lalu, kita bisa bebas melakukan sesuatu. Nah, saya perubahan itu kan ada 3 macam. Satu, perubahan yang radikal. Semua yang ada ini akan bumi hanguskan, kemudian diganti dengan yang baru. Hizbut Tahrir misalnya itu menggunakan approach itu, pokoknya semua harus dibubarkan negara-negara ini, baru muncul negara khilafah, dan dari situlah kita mulai memperbaiki dunia ini, termasuk di dalamnya umat Islam. Saya tidak menganggap ini reasonable. Itu susah untuk dilakukan, makan kos yang sangat besar dan tidak melahirkan sesuatu yang lebih baik. Kemudian ada ekstrim di luar itu adalah pembaharuan yang sangat lambat karena terlalu banyak mengakomodasi tradisi. Jadi hampir tidak melakukan perubahan apa-apa karena tersandra oleh tradisi di masa lalu, oleh sejarah di masa lalu, sehingga dia menjadi pembaharu yang setengah hati, Kemudian mungkin yang tengah-tengah adalah yang bersifat pembaharu yang reform, yang reformer atau reformis. Tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, tapi tengah-tengah. Artinya adalah kita perbaiki apa yang ada terus-menerus tanpa pernah berhenti dan bisa menekan resiko yang sekecil-kecilnya. Bukan berarti tanpa resiko, mesti ada resiko itu, tapi kita menekan atau mengambil jalan dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Saya pribadi setuju terhadap pembaharuan itu. Setuju dengan pembaharuan itu, walaupun mungkin mayoritas tidak setuju, karena itu resiko. Selalu minoritas. Jadi pembaharu itu selalu minoritas. Tapi seringkali hanya bisa difahami setelah 10 atau 15 tahun kemudian.
mungkin dia seorang pembaharu sekarang itu dicaci maki sekarang, tapi setelah 5 tahun, 10 tahun, oh ternyata bagus pikirannya dulu itu. Nah, seringkali seperti itu, maka saya kira kita tidak perlu takut, dan kelompok pemikir elit terdidik dari umat Islam ini memang harus lebih siap untuk menerima pikiran-pikiran baru yang tentu dengan pertimbangan misalnya dasar-dasar Islam, kemudian memanfaatkan peradaban yang sekarang, termasuk hak asasi manusia, termasuk ketaatan pada hukum, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya kira semua harus menjadi isi atau menjadi bahan dari pemikiran-pemikiran pembaharuan kita. Jadi sekali lagi, bukan pembaharuan yang lepas dari Islam, dan juga bukan pembaharuan yang tidak memanfaatkan perkembangan mutakhir dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban umat manusia. Saya kira intinya saya setuju. Terima kasih. Nah, kalau saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk bertanya sebagai moderator. Nah, saya ingin mengambil contoh dalam kasus Indonesia, dua organisasi terbesar ini, Muhammadiyah dan NU. Nah, mungkin dalam 10 atau 15 tahun terakhir ada perkembangan yang menarik di mana anak-anak muda baik Muhammadiyah dan NU itu mengalami tingkat pendidikan yang cukup baik, dalam artian persebarannya itu cukup luas. Misalkan mereka belajar di negara-negara barat, kalau kita bisa katakan sepanjang itu. Nah, di era Prof. Syafiq saya kira juga ada, tetapi mungkin kuantitasnya tidak sebanyak saat ini. Nah, saat ini anak-anak muda NU juga belajar ke Amerika, ke Kanada, ke Australia. Mereka kembali ke Indonesia dan aktif lagi di NU. Begitu juga Muhammadiyah. Begitu banyak anak-anak muda Muhammadiyah, termasuk Pak Joni ini yang akan kembali ke Indonesia, yang akan menghidupi organisasi. Nah, bagaimana Prof. Syafiq melihat, apakah ini kemudian ketika anak-anak muda ini yang hasil dalam tanda kutip didikan Barat, apakah Prof. Syafiq melihat ini sebagai tantangan dalam organisasi atau mereka menjadi gerbong sendiri untuk pembaharuan? Asal dengan bijak, maka ini bisa menjadi gerbong pembaruan baik di NU dan Muhammadiyah. Saya kira kita tidak bisa mengerem tren ini, bahwa semakin banyak yang belajar di perguruan tinggi yang maju akan semakin menemukan kesamaan idiom-idiom di dalam persoalan agama atau kehidupan secara keseluruhan. Artinya kita mungkin bisa memahami dengan idiom yang sama tentang apa itu demokrasi. Saya kira tidak ada bedanya lagi antara NU dan Muhammadiyah dalam memaknai demokrasi. Kalau dulu ya, atau kita memaknai misalnya pentingnya kerukunan antar umat beragama, kemudian ketaatan hukum, transparansi, akuntabilitas, itu tidak bisa direm, saya kira. Sehingga kalau sayap yang maju, saya progresif di Muhammadiyah dan saya progresif di NU ini terus berkembang, maka nanti tidak akan banyak bedanya atau semakin tipis bedanya antara Muhammadiyah dan NU. Cuma kendalanya sekali lagi adalah persoalan kepentingan yang seringkali membuat repot masalah kepentingan. Soal kunut tidak kunut sudah biasa campur ya, mau kunut mau tidak kunut di Masjid Muhammadiyah itu sudah biasa. Yang NU 11 rakaat itu sudah biasa. Tapi ketika ada sesuatu yang diperebutkan itu yang menjadi agak repot. Misalnya ada seorang yang memberikan wakaf, orang ini netral,
kemudian diberikan ke Muhammadiyah, pasti yang NU tidak suka ini. Demikian juga kalau diberikan NU, Muhammadiyah setempat mesti tidak suka, karena dari tanah itu nanti akan dibangun sekolahan dan sebagainya, sehingga ya kalau yang satu maju, kemudian yang satu tidak maju, ini kan malah jadi kepentingan. Ketika bupatinya Muhammadiyah atau bupati NU, ketika bupatinya NU misalnya, maka Muhammadiyah sama sekali tidak mendapatkan sumbangan. Demikian juga mungkin sebaliknya. Ini yang sering kali mengganggu kesamaan yang sesungguhnya sudah banyak dibangun oleh kedua sayap organisasi ini. Nah, sesungguhnya kalau para politisi itu mampu menangkap makna demokrasi, makna amanah, makna transparansi, akuntabilitas, tentu tidak akan mengambil sikap-sikap politik yang merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Tidak akan abuse of power, gitu. Tidak akan menggunakan abuse of power, menggunakan kekuasaannya hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Saya kira kalau persoalan ini bisa diatasi, maka dua sayap organisasi ini akan menjadi semakin kuat. Bisa juga misalnya spesialisasi. Kalau Muhammadiyah itu kan spesialisasinya bikin sekolahan perguruan tinggi. Kalau NU bikin pondok, bikin istighosah, bikin itu ahlinya. Kalau Muhammadiyah bikin acara seperti istighosah itu mesti pengikutnya sedikit. Ya. Doanya kurang. Baik, ada. Ya. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyimak tadi pembicaraan yang panjang lebar mengenai perkembangan Islam dari awal Rasulullah setelah meninggal, kemudian lahir mazhab dan pemikiran yang mungkin untuk di Indonesia juga dengan banyaknya pemikiran kan kadang membingungkan juga gitu. Nah, apakah kita akan larut terus dalam kebingungan dengan pemikiran yang kalau tadi perhatikan dari sejarahnya itu lahir dari pemikir-pemikir yang mereka mencoba untuk menganalisis kembali dari buku yang oleh pengembang Islam zaman dulu. Nah, itu pun hanya sedikit yang berhasil dikupas kembali, kemudian diterbitkan, dan sebagian banyak seperti Bapak tadi katakan itu ada yang dibakar, ada yang banjir. Nah, apakah itu tidak cukup? Dengan kebingungan itu masyarakat akan semakin bingung kan kalau memperhatikan pemikiran itu. Apakah tidak cukup dengan mempelajari kembali kepada Quran dan Sunnah, kan? Sehingga itu yang jelas-jelas Quran dan Sunnah itu adalah kalam Allah, dan Sunnah itu sebagai sikap dan perilaku Rasulullah. Nah, itu saja Pak. Ya. Apakah itu sudah cukup gitu kan, supaya ya termasuk saya gitu kan, kalau mengikuti terus pemikiran ya belum tentu juga kan kebenarannya gitu kan. Kalau hadis dan Quran itu kan sudah jaminan. Kemudian tadi ada penjelasan Bapak yang zaman Kemal Atatürk kan, kemudian lahir sekularisme itu menjadi masalah sosial, kemudian politik,
kemudian apalagi tadi itu politik, sosial. Nah, ada yang satu lagi itu saya lupa. Nah, sementara kan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu kan beliau ada salah satu doa itu yang saya lupa, yang akhirnya itu Sultan Asyiro, ya Allah berikanlah pada sisiku kekuasaan yang menolong. Nah, kalau saya berpendapat bahwa Rasulullah itu ya sebagai pemimpin agama, sebagai pemimpin politik, di situ kan meminta pada Allah itu diberikan sebuah kekuasaan yang menolong. Beliau adalah sebagai pemimpin agama, pemimpin politik, juga